Oke guys, ketemu lagi dengan Fred Channel. Apa kabar? Harapan saya Anda semua baik-baik saja, khusus sebagai teman-teman yang sedang dalam suasana merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, kiranya disertai Tuhan senantiasa. Itu harapan saya. Pagi ini saya membawa teman-teman kembali ke tanaman hias, yaitu saya akan memberikan sedikit informasi tentang suatu jenis tanaman yang daunnya luar biasa sekali, daunnya cantik, tanaman yang paling indah kalau kita tanam dalam pot, kalau apalagi ditempatkan di dalam ruangan. Wow, warnanya, bayangkan dia punya 3 warna yang lumayan indah, yaitu yang kita kenal dengan tanaman Stromanthe Triostar, atau juga kita kenal dengan tanaman Magenta Triostar. Tanaman ini punya famili yang sama, keluarga yang sama dengan tanaman Calathea. Ini kalau teman-teman lihat, ini dia tanamannya. Ini yang namanya tanaman Stromanthe Triostar atau Magenta Triostar. Jadi kalau kita lihat di sini dia punya 3 warna di permukaan daun. Ada hijaunya, kemudian ada kremnya gini ya, warna kremnya ini. Kemudian ada ada merahnya juga. Jadi warna ini juga tergantung dipengaruhi oleh sinar matahari ya. Jadi sinar matahari juga mempengaruhi. Kalau Anda tempatkan di dalam tempat yang banyak sinar matahari, maka warna-warna aslinya ini akan hilang ya, dia akan jadi pucat dan sebagainya. Kemudian kalau kita perhatikan warna di daun di bawahnya, ini juga berbeda ya. Ini ya, ada merahnya, kemudian ada garis-garis hitam yang ada pada bawah daun. Ini tanaman ini baru saja saya beli dari seorang pedagang bunga, dan kelihatannya bahwa tanaman ini sebenarnya kurang bagus pertumbuhannya. Kenapa saya katakan itu? Karena kalau lihat daripada tanahnya ini kelihatannya kurang bagus gitu ya. Tanah-tanah bergumpal, kemudian ada banyak daun-daun kering yang di sini yang dia sebenarnya tidak hilangkan, kemudian pertumbuhannya kurang bagus gitu, kemudian warnanya agak kurang menarik. Jadi teman-teman, inilah yang tanaman Stromanthe Triostar. Itu tanaman yang indah kalau kita pelihara secara baik, maka ini akan memunculkan warna yang indah sekali bagi tanaman ini. Kalau kita lihat ini Stromanthe ini sebenarnya aslinya adalah dari Brasil sana, dan biasanya dia tumbuh di daerah hutan. Daerah hutan berarti kelembapannya itu tinggi. Jadi kalau kelembapan itu tinggi, dan memang dia menghendaki kelembapan yang tinggi, bagus sekali. Kalau kelembapan rendah, maka daun-daun ini akan memberikan respon. Mungkin dia akan menghindari kelembapan kekeringan, dia akan mungkin menutup dan dia menggulung ke atas gitu. Dan sifat tanaman ini juga pada siang hari dia membuka daun seperti ini, tapi pada waktu menjelang malam hari dia akan menggulung ke atas. Ini harus kita bedakan juga dengan sifat tadi, responnya terhadap siang dan malam hari seperti itu, dan dibedakan dengan tanaman yang mungkin kekurangan air atau kelembapan rendah, dia juga akan menggulung daunnya dan menutupnya ke atas. Tapi berbeda dengan yang kita lihat, bandingkan dengan yang menggulung secara normal pada malam hari, itu sangat berbeda. Kemudian satu hal lagi, bahwa tanaman ini dia perlu ditempatkan pada kondisi sinar matahari yang diffuse, jadi tidak kena sinar matahari langsung gitu. Jangan kena sinar matahari langsung karena akan mengganggu pertumbuhannya. Warna daunnya itu akan kurang bagus ya, dikatakan kurang bright, kurang enak dipandang. Oleh karena itu tempatkan dia pada keadaan sinar matahari yang tidak langsung gitu. Sinar matahari yang diffuse itu akan bagus sekali dan dia akan tumbuh secara normal. Kemudian itu sifat tanaman ini yang sudah kita lihat, beberapa sifat yang ada. Kemudian yang kedua, bahwa dia menghendaki tanah yang gembur, fresh soil. Dia menginginkan tanah yang segar, tanah yang
segar, jangan gunakan tanah-tanah bekas, tanaman yang sudah Anda pakai terus gunakan itu. Jangan digunakan itu. Anda harus gunakan tanah yang masih fresh, tanah yang baik. Itu perlu tanah yang gembur, tanah yang istilahnya dia bisa mengikat air, tapi jangan terlalu lihatnya banyak sehingga terjadi genangan pada tanah ini. Ya, kalau terlalu banyak genangan, tanaman ini juga tidak menyukai itu. Nanti saya sudah pernah jelaskan bahwa genangan yang ada, tanah itu tergenang atau banyak mengikat air, itu juga akan mempengaruhi tata udara dalam tanah. Sama dengan tanaman ini. Kalau tata udara tanaman di dalam tanahnya jelek, maka akan berakibat bahwa proses pernafasan akar atau respirasi akar ini juga akan berjalan tidak bagus. Itu tidak baik. Karena pernafasan berjalan tidak baik, jelas bahwa akan dicirikan dengan pertumbuhan yang tidak baik. Itu. Kemudian teman-teman, saya akan bicarakan sedikit tentang bagaimana Anda memperbanyak tanaman ini. Kalau saya lihat di sini bahwa tanaman ini, stromanthi ini sudah harus saya pisahkan gitu. Saya harus dividing dia lagi karena sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 anakan, dan ini sudah bagus sekali kalau saya pindahkan ya. Saya nggak tahu induknya yang mana gitu. Kelihatannya sama semua, mungkin ini tanaman induknya ya. Tanaman induknya kelihatan dia lebih besar ya. Induknya ini, dan saya harapkan tanaman induk ini akan saya tanam tersendiri, ini akan saya jaga menjadi tanaman indukan saya sehingga dia akan menghasilkan anakan yang lebih banyak lagi. Itu harapan saya gitu. Jadi ini harus saya pisahkan. Apa yang harus saya kerjakan sekarang itu adalah memisahkan tanaman ini, masukkan ke dalam pot yang baru, kemudian menggunakan tanah yang baik, tanah yang segar. Saya akan pisahkan, teman-teman lihat bagaimana dengan struktur perakaran dari tanaman ini. Saya akan pisahkan. Ini alat-alat yang saya pakai, ada gunting, ada stek, kemudian ada cutter kalau memang dibutuhkan. Ini teman-teman bisa lihat tanaman saya beli ternyata seperti ini. Wah, ada cacing tanah juga ya. Kemudian kalau dilihat sini, ini agak kering, tanahnya agak kering, padahal saya katakan tadi bahwa paling tidak dia harus cukup lembab di dalam tanah, tapi jangan tergenang. Ini tanah kering, kemudian ini kering sekali ini tanah ini. Ini harus dipisahkan secara perlahan-lahan ya. Jadi akar-akar yang gak bagus, wah ini ada cacing. Itu harus saya potong, buang. Saya pisahkan satu persatu. Ini hati-hati juga. Tanaman ini termasuk tanaman yang cukup manja juga dia. Manja dengan tanah dan manja dengan lingkungan di luar. Ya, dia terlalu manja. Karena lingkungan tumbuh yang awalnya, yang aslinya memang seperti itu ya. Sehingga mau tidak mau kita harus menyesuaikan dengan lingkungan tumbuh asli. Jadi kalau teman-teman lihat, ini berantai gini pertumbuhannya. Jadi dari satu tanaman, saya tidak tahu yang mana, tapi ini ada dua tanaman yang ini tanaman indukannya, kelihatannya induk. Kemudian di sini dia mulai punya anakan. Ya seperti ini, berkait-kaitan satu dengan yang lain. Ini harus saya pisahkan dengan menggunakan cutter. Ya ini aja saya pakai ini. Ini sudah satu. Saya pisahkan. Nanti akar-akar yang tua ini saya harus buang. Akar-akar tua ini saya harus buang. Nggak ada manfaatnya. Ini rupanya ini kurang dirawat tanaman ini ya, mudah-mudahan bagus setelah saya pindahkan ke pot yang baru. Jadi ini akar-akar yang nggak bagus ini harus saya buang. Kemudian daun-daun yang kering, ini buang. Ini seperti ini sudah bagus, ini tinggal dipisahkan ya. Tinggal ditanam, maaf ya. Ini sudah, ini juga harus saya pisahkan. Ini ternyata kelihatannya sudah muncul dua anakan di sini ya, ada 1, 2. Ternyata benar juga bahwa ini tanaman indukannya. Ini indukannya betul. Karena ini ada yang baru muncul ini. Ini akan saya pisahkan. Ini mungkin terlalu kecil. Saya tetap dia pada posisinya. Ya, ini
Ini tetap dalam satu pot khusus. Saya pakai cutter aja, akarnya agak keras. Nah, teman-teman lihat ini daunnya, posisi daunnya juga satu arah gitu ya, kelihatan gini ya, seperti ini, satu arah. Jadi tidak dari segala arah, tapi posisi daunnya itu seperti ini ya. Jadi dia ini nanti kalau ada daun baru tumbuh, dia pasti dari sini muncul lagi gitu. Nah, ini posisi daunnya seperti itu, seperti ya, kita lihat seperti ini, seperti kipas ya. Jadi ini sudah, ini indukannya dengan dua anakan baru, dua anakan yang belum siap saya pisahkan. Nah, sudah. Setelah itu, oh ini masih ada ya, akarnya memang agak keras karena dia tanah yang digunakan juga kering dan memang agak kurang bagus tanahnya, sehingga kondisi perakaran tanamannya seperti ini. Nah, kemudian tanah yang saya gunakan teman-teman, ini tanah campuran. Ada tanah yaitu yang dari sisa-sisa olahan kelapa sawit di sana, cangkang dan sebagainya yang buah yang sudah membusuk. Nah, ini ada kelihatannya, ada juga ini bijinya. Kemudian saya campur dengan sekam, kemudian dengan pupuk kandang. Ya, jadi kenapa itu saya gunakan campuran seperti itu? Kalau saya lihat tanah tadi, tanah dari kelapa sawit itu, saya belum yakin persis dengan kandungan bahan organik ya. Ada yang katakan cukup bagus, cukup tinggi. Tapi bagi saya mungkin perlu ditambah dengan campuran yang lain di situ. Sedangkan gabah ini saya harapkan dia bisa membantu juga memperbaiki aerasi tanah. Sekam masalah. Maksud saya sekam itu memperbaiki aerasi tanah. Kemudian tambahan pupuk kandang untuk menambah nutrisi bagi media ini. Nah, itu yang saya gunakan. Pot yang saya pakai seperti ini. Ini potnya, tinggal saya masukkan ke dalam pot ya, tanah ini itu sudah cukup bergembur. Jadi kalau namanya gembur ya, saya itu langsung pecah, nggak menggumpal-gumpal. Itu tanah yang boleh dikatakan gembur. Jadi media tanam kalau bisa ya, secara fisik itu bagus. Secara fisik itu bagus, baik tekstur, struktur, kemudian juga secara kimia itu kalau bisa juga mengandung unsur hara cukup secara kimia. Kemudian bagaimana dengan kondisi biologi dalam tanah, itu juga akan sangat membantu ya. Nah, sudah. Kemudian saya tanam. Jadi ini saya tanam aja. Langsung tanam. Misalkan akar-akar ini masuk ke dalam tanah. Ya, sudah. Kemudian tambah lagi tanah cukupnya. Oke, jadi seperti ini. Tinggal saya lanjutkan dengan yang ini tanam. Kemudian yang berikut adalah siram. Ternyata bahwa dari beberapa informasi, dari beberapa referensi saya yang baca, terutama referensi yang dari luar gitu, mereka yang merupakan penggemar dari tanaman stromante ini, dikatakan bahwa jangan kita menggunakan air tanah gitu. Air tanah, saya nggak tahu kenapa, air tanah itu kan banyak mineral gitu di dalam tanah. Tapi dikatakan kalau bisa siram menggunakan air hujan atau air AC gitu, air AC. Atau ada air AC itu kalau punya AC di rumah, ya, air yang tertampung di luar itu kita tampung dan kita pakai untuk menyiram tanaman ini. Saya kurang tahu persis, tapi ini perlu dikaji suatu pemikiran kenapa gitu dia menginginkan air seperti itu. Kalau air tanah berarti dia kaya akan mineral gitu. Dan memang kalau kaya mineral, sebaiknya kaya mineral kan dia membentukkan unsur-unsur yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Ya, saya tidak tahu, tapi ini menjadi salah satu pemikiran yang perlu kita kaji. Kenapa harus menggunakan air AC atau air hujan? Nah, jadi ini saya pakai ini airnya air hujan, air AC. Ya, air AC agak dingin. Nah, dan ternyata bahwa tanaman ini mengendaki kelembapan tanah yang tinggi ya. Saya sudah katakan tadi bahwa jangan sampai tanah ini terlalu istilahnya soggy soil gitu ya, atau terlalu
banyak airnya ya. Jadi ini tandanya bahwa kalau saya siram air dia cepat turun. Ini bagus. Ini merupakan ciri tanah yang gembur, cepat langsung turun. Nah ini sudah gitu. Nah, kemudian setelah itu Anda tempatkan tanaman ini pada suatu lingkungan yang memang harus cocok. Kalau tempatkan di dalam rumah dan ternyata bahwa kelembapan di dalam rumah atau ruangan itu memang rendah, maka Anda harus berpikir bagaimana meningkatkan kelembapan udara dalam ruangan itu dengan menggunakan air humidifier gitu. Ya, di negara-negara barat kadang-kadang udara dalam ruangan itu sangat kering, kelembapannya rendah, sehingga mereka menggunakan alat itu untuk menciptakan kelembapan yang tinggi sehingga tanaman ini bisa tumbuh secara baik. Saya sudah katakan kalau kelembapan rendah maka dia akan respons. Daun-daun ini akan respons dan dia akan menggulung ke atas. Kemudian satu lagi bahwa pada waktu siang hari biasanya daun-daun ini dia membuka. Nah, kemudian pada waktu malam hari dia akan menutup. Dia akan menutupnya, itu respons tanaman terhadap siang dan malam hari seperti itu. Ini tanaman stromantes seperti itu. Jadi ini teman-teman, tanaman ini setelah itu dia akan membentuk anakan-anakan yang banyak lagi setelah itu. Indahnya kalau memang Anda punya anakan banyak, ditanam pada pot yang agak lebih besar, kemudian ditanam beberapa anakan yang ada keliling ini, maka akan lebih cantik lagi, kelihatan lebih bagus lagi. Itu caranya bagaimana membudidayakan tanaman stromante ini, yaitu teman-teman. Jadi ingat kembali lagi bahwa ini tanaman yang cantik sekali, tanaman yang memang menghendaki kondisi yang memang harus manja dan dia memang harus dimanjakan, dan yang memang tujuan kita menanam tanaman ini adalah kita inginkan supaya daun-daun yang ada ini, pertumbuhan daun yang ada ini akan bagus sekali, kemudian dia menciptakan warna yang itu warna asli yang menarik. Itu yang tujuan kita di situ. Oke teman-teman, itu sedikit saja tentang tanaman yang namanya stromante triostar atau manggeta triostar, tanaman yang indah sekali. Itu aja, jangan lupa subscribe dan berikan komentar seperlunya. Sekian saya, sampai jumpa pada konten berikutnya. Bye.